Ada 4 pokok materi yang dibahas pada pertemuan ini. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila dibagi menjadi 2. Yang pertama, konsep pendidikan Pancasila, dan yang kedua, urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila terdiri dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama, perspektif historis. Perspektif historis melihat latar belakang lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Yang kedua, perspektif sosiologis. Perspektif ini melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat yang ada. Yang ketiga, perspektif yuridis. Perspektif ini melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, perspektif politik. Perspektif ini melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila dibagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan institusional, yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang harus dipenuhi sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia, yaitu melihat pentingnya Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter, memiliki rasa cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Materi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber ini berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber ini berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Sumber ini berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Materi yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek historis. Pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pancasila mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang kedua, aspek kurikuler. Pendidikan Pancasila mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Pada awalnya, materi pembelajaran pendidikan Pancasila terpisah dengan materi pembelajaran lainnya. Namun sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila dipersatukan dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, aspek metodologis. Pendidikan Pancasila mengalami perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila menggunakan metode hafalan dan ceramah yang bersifat dogmatif dan monologis. Namun sekarang, pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, dan lain-lain. Strateginya dengan menggunakan pendekatan kontekstual, kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang berikut tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek ideologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh adanya ideologi-ideologi lain yang bersaing dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, aspek teknologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat cepat. Perkembangan ini mempunyai dampak negatif dan positif bagi pendidikan Pancasila. Yang ketiga, aspek generasional. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perubahan karakteristik generasi muda yang menjadi peserta didik Pancasila.
Generasi muda saat ini adalah generasi digital yang lahir dan tumbuh di daerah atau di era internet dan media sosial. Materi yang keempat mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembentukan karakter. Yang kedua, pengenalan ideologi negara. Yang ketiga, penghargaan terhadap keberagaman. Urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, penguatan jati diri bangsa. Yang kedua, pencegahan ekstremisme dan radikalisme. Yang ketiga, pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.